Dia punya ijazah asli, kenapa dia sembunyikan? Jadi kalau menurut saya, yang selalu disembunyikan itu adalah sesuatu yang bermasalah. Secara tidak sadar, dia selalu mengakui bahwa ijazahnya itu bermasalah, sehingga tidak sembarangan bisa ditunjukkan. Ya, takut ketahuan ya. Nah, hebatnya itu dia menyebutkan dia akan menunjukkan kepada pengadilan. Tapi pengadilan di Solo tidak ada ijazah yang muncul. Oke, dia nggak muncul juga. Dia mengatakan dia tunjukkan kepada polisi. Polisi mengaku cuma terima fotokopi. Jadi ini satu persoalan yang sulit sekali dicerna secara logika gitu. Tapi kesimpulan saya, dia tidak punya ijazah. Jadi kalau ada ijazah yang dia pegang atau ditunjukkan, pasti palsu. Itu kesimpulannya Pak? Itu pasti palsu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ya, tak percaya ijazah asli, Jokowi reasrasi, Jokowi pembohong, dia takut ketahuan. Itu pendapat Rias Rashid, ya, namanya pendapat. Coba kita dengarkan dan coba kita baca. Mix up ya, melihat kasus Jokowi ini pasti mix reaction. Tapi di antara mix reaction itu tentu kita harus menggunakan logika yang lurus saja. Sebagaimana saya tuntun bahwa kalau Anda yang mengatakan ijazah Anda asli dan memang benar-benar asli, maka itu mudah. Tapi kalau Anda ingin mengatakan ijazah Anda asli dan tidak ada yang aslinya, itu yang sulit. Karena itu untuk yang kedua ini Anda membutuhkan banyak instrumen untuk meyakinkan. Mulai dari survei, buzzer, kemudian Sylvester, Adi Armando, kemudian Freddy Damanik, dan siapa lagi ya, orang-orang yang memang bersedia menjadi bumper dari irasionalitas mengenai ijazah ini, termasuk juga para pengacara ya. Jadi saudara sekalian, coba kita lihat ya, oke, bagaimana dan apa yang dikatakan oleh yang namanya Rias Rashid ya. Luar biasa, dia belak-belakan. Oh, ini ada saya, ada di iNews ya, ada podcast iNews jenenge belak-belakan, namanya belak-belakan. Coba kita bacakan ini ya. Jangan lupa baca tadi, nasib pemalsuan Gibran di tangan Dasko, harus dia yang tendang. Ayo berani dengan Dasko, itu yang dikatakan oleh Koni. Tapi kalau ayo berani dengan Dasko ya tambahan saya sendiri. Dan ini yang dikatakan oleh Profesor Rias Rashid, katanya tak punya ijazah sehingga bohong macam-macam dan lain sebagainya. Coba kita bacakan dari suara.com ya. Tidak terasa sudah malam Sabtu lagi sih. Cepat sekali ya. Oke, coba kita bacakan ya, pelan-pelan bacanya. Tak percaya punya ijazah asli, Profesor Rias Rashid. Titik 2, Jokowi pembohong, dia takut ketahuan. Suara.com. Oke, kita bacakan dulu ya. Suara.com, di tengah drama kasus ijazah yang masih berlanjut, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Profesor Rias Rashid melayangkan sindiran keras kepada mantan Presiden Jokowi. Pakar otonomi daerah itu tanpa tedeng aling-aling menyimpulkan jika Jokowi pembohong dan meragukan atas keabsahan ijazah S1 yang getol diungkit oleh kubu Roy Suryo dan kawan-kawan. Tudingan Jokowi pembohong itu karena sikap Jokowi yang dinilai selalu menyembunyikan dokumen krusial tersebut dari publik. Nanti saya ungkapkan skenario terakhir ya. Ini bukan rahasia lagi bahwa masyarakat kita itu taunya Jokowi itu pembohong. Ini dia tidak berpendidikan sekaligus pembohong, ujas Rias dalam siniar yang tayang di akun YouTube Abraham Samad. Menurutnya keengganan untuk menunjukkan bukti otentik justru menimbulkan kecurigaan besar. Kalau dia punya ijazah asli, kenapa disembunyikan? Jadi menurut saya yang selalu disembunyikan itu sesuatu yang bermasalah. Tapi kesimpulan saya, dia tak punya ijazah, tegasnya.
Lebih jauh, ia bahkan meyakini bahwa dokumen yang selama ini pernah ditunjukkan oleh Jokowi ke publik adalah palsu. Jadi kalau ada ijazah yang dia pegang, waktu dia tunjukkan pasti palsu, sambungnya. Tidak mungkin yang asli itu disembunyikan, berarti memang Jokowi takut ketahuan, berarti memang palsu, ujarnya. Keraguan Rias tidak hanya berhenti pada keaslian dokumen, tapi juga merembet pada kapasitas intelektual dan kepemimpinan Jokowi. Menurutnya tidak ada alasan untuk mempercayai perkataan seorang pemimpin yang ia anggap tidak memiliki kerangka berpikir yang intelek. Sama sekali tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Jokowi punya frame berpikir yang intelek. Maka itu saya tidak percaya omongannya, ungkap Rias. Puncaknya ia menyoroti implikasi serius dari dugaan kebohongan itu terhadap tatanan negara. Menurut Rias, tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap konstitusi dan kebohongan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Membohongi institusi negara, membohongi seluruh rakyat Indonesia, melanggar konstitusi, masa dia bisa melenggang begitu saja, sindir Rias Rashid. Ya, sahabat sekalian, itu kata Rias Rashid ya. Jadi sahabat RH sekalian, kita butuh orang-orang yang speak out, speak up ya. Ngomong apa adanya dengan logika yang sederhana dan lurus ya. Jadi sama seperti orang lain. Ya, kalau memang ada aslinya ya tunjukkan saja. Masa kemudian disimpan? Justru kalau disimpan itu takut ketahuan. Begitu kata Rias Rashid, sobat era sekalian. Cuma ya, saya menganggap bahwa yang namanya kebohongan, yang namanya kekuasaan, yang namanya uang dan lain sebagainya, ya bisa membuat sesuatu yang rasional menjadi irasional. Sesuatu yang tampaknya pesimis dioptimis-optimiskan. Makanya dibilang Rocky dalam sebuah kesempatan, saya pesimis yang rasional, Anda optimis yang irasional. Jadi optimisme itu tidak didasarkan pada fakta dan data, tapi pada sesuatu yang ya dipaksakan beyond dari fakta dan data yang ada. Sebagai contoh misalnya kita bicara tentang ekonomi kita. Ekonomi kita ya di bawah target pertumbuhannya, di bawah 5%, padahal target 8%. Kalau kita bicara mengenai pesimis, ya fakta dan data mengatakan pesimis. Tapi kalau ditanyakan kepada penguasa, wah saya tidak sepesimis Anda, saya tetap optimis bangsa ini. Ya itu kan harapan, itu kan irasionalitas, itu kan sebuah cita-cita keinginan. Tetapi fakta hari ini membuat kita pesimis. Jadi dulu saya pernah ingat ya ada seorang aktivis namanya Taufik Razan dulu ya. Saya adalah seorang pesimis yang terukur. Kemana itu ya orang terakhir the last time dia ikut runtang-runtung membentuk kita ya, Kerapatan Indonesia Tanah Air. But right now we don't know exactly where is he ya, Taufik Razan. Jadi saudara sekalian, itu yang dikatakan Profesor Rias Rashid. Nah sekarang apa skenario yang sekarang ada di hadapan kita yang sedang saya rasa disiapkan bersama penegak hukum oleh kubu atau geng Solo ini? Pertama adalah akan coba dihindarkan, itu menurut saya ya, apapun yang terkait dengan pembuktian ijazah asli atau tidak. Dan itu sudah dimulai secara sembunyi-sembunyi dengan menghilangkan Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan elektronik, transaksi elektronik, Undang-Undang ITE yang merupakan perubahan kedua. Pasal 28 ayat 3 itu mengenai menyebarkan berita bohong. Dihilangkan itu. Karena kalau menyebarkan berita bohong tidak dihilangkan, tetap dikenakan, ya maka tersangka atau terdakwa kalau seandainya ini maju ke pengadilan ya akan menuntut agar ijazah asli dihadirkan untuk melegitimasi apakah memang ada berita bohong atau tidak. Nah, ini sudah dihilangkan. Oke. Yang dugaan saya juga akan dihilangkan adalah Jokowi akan mencabut terakhir sebelum diajukan ke pengadilan akan mencabut pengaduannya. Jadi pasal mengenai pencemaran nama baik, fitnah misalnya,
atau pencemaran nama baik dengan melalui dokumen elektronik pasal 27A, ya, itu akan dicabut dan tidak ada delik aduan, adanya delik umum. Jadi Jokowi merasa it is not my business, it is not my obligation untuk membuktikan ijazah itu asli atau tidak, karena nothing to do with me, ya kan? Karena saya sudah menarik yang namanya pengaduan saya. Maka yang tersisa adalah pilihannya adalah pasal-pasal yang diadukan oleh mereka yang terafiliasi dengan Jokowi yang jumlahnya 5 dan kira-kira 3 diantaranya naik pada tahap penyidikan. Maka pasal yang tersedia yang relevan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pembuktian ijazah adalah pasal penghasutan. Oh kan penghasutan delik material harus ada, nggak peduli. Yang penting dikenakan dulu, soal terbukti atau tidak itu soal lain. Yang penting ijazah tidak dibuktikan. Pasal apa lagi? Pasal tentang menyebarkan kebencian. Kebencian yang berbau SAR ini, suku, agama, ras, ditambah dengan warna kulit, kebangsaan dan lain sebagainya. Ini persis sebagaimana dikenakan kepada Gus Nur dan Bambang Tri. Dan yang lebih ganas lagi, hasil pengembangan dari pihak penegak hukum pasal 32 dan pasal 35. Pasal 32 itu ancamannya 8 tahun, pasal 35 ancamannya 12 tahun. Nggak ada kaitannya untuk membuktikan palsu atau tidak. Karena itu sobat era sekalian, perlu kita orang-orang seperti Rias Rasyid ini yang berpikir waras dengan mengatakan, ya kalau memang ada aslinya sudah lama kan ditunjukkan. Justru yang terjadi masalah adalah Jokowi takut ketahuan sehingga tidak mau menunjukkannya dan bahkan berusaha menghindarkan diri dari setiap arena yang memungkinkan ijazahnya itu dibawa dan untuk pembuktian. Oke, kemarin seorang lawyer dari TIFA kemudian berencana untuk mengajukan gugatan ke KIP, Komisi Informasi Pusat. Alasannya adalah ini kan dokumen publik. Rupanya sudah kedahuluan dengan Jokowi punya lawyer, entah sengaja entah tidak. Jokowi sudah menitipkan ijazah tersebut ke Polda Metro Jaya. Dan Polda Metro Jaya bisa beralasan dengan pasal 17 ayat 1 kalau tidak salah, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang 14 tahun 2008. Di situ dikatakan bahwa dokumen untuk pengembangan kasus hukum itu bisa dikecualikan dari prinsip keterbukaan informasi. Gimana coba ya? Nggak ada kesempatan lagi untuk kemudian menagih. Tunjukkan saja, nggak ada. Gimana mau menunjukkan orang yang aslinya sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya? Kalau gitu fotokopinya kan sudah ditunjukkan oleh Bareskrim. Masa Bareskrim bukan yang dari fotokopi yang analognya? Jadi kelihatan betul ya kan main kucing-kucingan, ya kan? Jadi sekarang Anda nggak bisa meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya, orang yang disita. Lalu Polda Metro apakah nanti akan menghadirkan ijazah itu? Bisa saja dia mengatakan tidak relevan, kata jaksa. Kenapa? Ini bukan kasus pembuktian ijazah palsu. Ini kasus tentang ujaran kebencian, kasus tentang penghasutan. Tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu. Gawat kan? Gitulah kalau hukum tidak ditegakkan sebenar-benarnya, tetapi lebih melayani kepentingan-kepentingan tertentu. Itu prediksi saya yang dalam 3 skenario saya sudah berhasil kan. PN Solo akan mengatakan tidak dapat diterima alias NO, Bareskrim akan stop, kemudian Polda Metro akan laju. Ya, terjadi kan? Nah sekarang dari yang laju tersebut kita akan lihat apakah Jokowi betul-betul punya niat untuk memperkarakan ini dan kemudian membuktikan ijazahnya itu asli, sebagaimana dia gembar-gemborkan ke teman angkatannya, angkatan 80. Jangan senang dulu. Kalau ijazahnya asli, kalau pengadilan memutuskan ijazahnya asli, Bapak Ibu boleh senang-senang. Tapi kalau keputusan pengadilan mengatakan ijazahnya palsu, berarti 88 semuanya palsu semua, kan begitu ya? Padahal it doesn't make sense, karena ijazah itu dicetaknya mungkin saja tahun-tahun berbeda, karena Wakidi alias Mulyono
tahun 87 dia bilang tamat. Mungkin format atau belangko ijazahnya sudah berbeda. Jadi tidak bisa gebiak uyah sama disamakan semua, begitu ya. Padahal kalau kita lihat apa yang dipegang oleh Dr. Tiva, Roy Suryo dan kawan-kawan itu beda dengan Jokowi punya ijazah yang ditampilkan oleh Bareskrim Mabes Polri dan Dian Sandi. Karena pengamannya sampai 5, salah satunya watermark ya, dan lain sebagainya. Begitu sobat era sekalian ya. Coba kita bacakan ya. Pernyataan Jokowi saat itu bahwa dia kasihan kepada pihak-pihak penuntut keaslian ijazah mengindikasikan bahwa Jokowi telah berniat tidak terpuji sejak awal. Jokowi bukan seorang negarawan. Apakah kalah pilpres enak? Jadi saudara sekalian ya, hidup itu tidak semuanya orang berorientasi pada kekuasaan ya, sebagian berorientasi pada nilai. Kalau cuma soal menang-menangan mudah bro, saya udah ditawarin sebagai tim Prabowo, enggak mau. Tawaran itu diberikan kepada saya ya sekitar setelah bulan masih bulan puasa atau setelah bulan puasa tahun 2022. Tapi saya mengatakan sama tim suksesnya yang sekarang jadi salah seorang wakil menteri, saya bilang saya ini menganggap Jokowi gagal. Karena itu saya akan mencari orang dengan spektrum terjauh dari Jokowi. Pada waktu itu saya mengira yang akan di-endorse oleh Jokowi adalah Ganjar dan Prabowo, kemudian dari spektrum tengah, dan Anies dari spektrum terjauh. Ternyata terbalik. Spektrum terdekatnya Prabowo. Mungkin benar kata RG, ijazah Jokowi mungkin asli tapi pemiliknya palsu. Orkestrasi masalah ijazah ini sangat membingungkan. Harusnya Prabowo bisa menyelesaikan masalah ijazah dengan cara yang murah dan mudah. Gimana cara menyelesaikannya Prabowo? Ya itu tadi, ganti Kapolri, perintahkan penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini selurus-lurusnya, sebaik-baiknya. Mudah. Orang petunjuknya sudah bejibun. Bagaimana mungkin ada nama-nama yang bisa dimintai keterangan tapi tidak dimintai keterangan? Siapa? Misalnya Kasmujo, kemudian Pak Iman, Widodo, Anggit Nugroho, kemudian Eko Sulistyo, Sigit Widiawan, kemudian Andi Wijayanto, ya kan, Edi Marsudi, ya. Jadi banyak yang bisa dimintai keterangan sebagai calon pemberi keterangan, baik sebagai saksi maupun sekedar petunjuk. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada bukti sama sekali. Wah, sulit dijadikan alat bukti. Ada putusan pengadilan yang merupakan sumber primer. Ada Rismon, ada Tiva, ada Roy Suryo. Jadi nggak mungkin lah ya. Oke. Bilang beda kan belum lihat. Ya kan minimal referensi kita apa yang disampaikan oleh Dian Sandi dan Bareskrim Mabes Polri. Itu kan sumber sahih kita ya. Lalu bilang, wah itu berbeda. Ya berbeda, coba tunjukkan. Nggak bisa. Selama kabinet titipan rezim Jokowi masih bercokol di pemerintahan, tentu jauh dari harapan. Prabowo tetap waspada terhadap geng Solo yang ambisius kekuasaan. Lihat data-data yang dipublish Bareskrim, ijazah nggak sah. Bukan hanya ganti Kapolri, seluruh kabinetnya. Kemudian sudah saatnya rakyat memburu para perampok uang negara yang bercokol menjadi komisaris BUMN. Orang-orang udah pada bosan ijazah meluluh, korupsi konten. Ya kita ini kan sederhana, justru karena kita mengikuti apa yang dimaui oleh netizen ya. Kalau memang netizen tidak mau lagi ngomong tentang ijazah, ya itu akan tercermin dengan sendirinya. For the time being, kelihatannya ya itulah yang dicari sebagai bagian dari hak asasi manusia, the right to information. Begitu sobat era sekalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cia.